Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Luna Nisa Asyura dengan NIM 240 12 11 061 MSP 58 FPK IPB. Pada micro teaching kali ini saya akan membahas mengenai materi makanan serta kebiasaan makan ikan. Makanan ikan itu penting untuk dipelajari karena berkaitan dengan pertumbuhan ikan dan perkembangan sel dalam organisme. Sebelumnya terdapat perbedaan definisi antara makanan dan kebiasaan makan ikan. Makanan ikan merupakan organisme, bahan, atau zat yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang pertumbuhan dari suatu organisme ikan. Sedangkan kebiasaan makan itu merupakan tingkah laku ikan dalam mencari dan mendapatkan makanannya. Analisa makanan ikan dilakukan melalui pengamatan usus ikan tersebut. Ada jenis ikan yang aktif makan selama 24 jam dan ada pula ikan yang hanya pada waktu tertentu saja. Saat ikan aktif mengambil makanan dalam 24 jam disebut feeding periodicity. Selanjutnya ada tipe-tipe makanan ikan yang umum ditemukan. Yang pertama ada plankton, nekton, bentos, serta detritus. Berdasarkan jenis kelompok makanannya, ikan ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu ikan karnivora, omnivora, serta herbivora. Mempelajari kebiasaan makanan ikan pada dasarnya adalah untuk mengetahui kualitas serta kuantitas makanan yang akan dimakan, sehingga dapat menentukan nilai gizi alamiah di samping melihat hubungan ekologis dalam tropik level. Selanjutnya, jumlah makanan yang dibutuhkan oleh suatu jenis ikan tergantung pada macam makanan, kebiasaan makan, kelimpahan makanan, suhu air, dan kondisi umum dari ikan yang bersangkutan. Jenis-jenis makanan yang dimakan suatu spesies ikan biasanya tergantung pada umur ikan, tempat, dan waktu. Adapun struktur alat pencernaan yang berperan dalam adaptasi makanan adalah mulut, gigi, tapis insang, dan usus. Persaingan dalam hal makanan, baik antar spesies maupun antar individu dalam spesies yang sama, akan mengurangi sediaan makanan, sehingga yang diperlukan ikan tersebut menjadi pembatas. Hal ini akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan. Hanya ikan-ikan yang kuat dalam persaingan yang akan tumbuh dengan baik. Persaingan terhadap makanan yang sama mempengaruhi besarnya populasi dan ukuran individu. Selanjutnya ada aspek-aspek yang dikaji dalam makanan ikan. Yang pertama itu ada indeks preponderance atau indeks bagian terbesar. Indeks ini menggambarkan bagaimana ikan itu memiliki selera tersendiri dari makanannya. Misal ada ikan yang lebih suka memakan krustasea, ada juga ikan yang lebih suka memakan makanan lainnya. Kemudian ada aspek luas relung. Luas relung ini menggambarkan bagaimana suatu spesies ikan itu dalam suatu habitat memiliki makanan yang beragam. Selanjutnya ada aspek tumpang tindih relung, di mana di dalam relung nantinya akan terjadi kompetisi dalam memperoleh makanan, baik itu sesama spesies yang sejenis maupun persaingan dalam ikan yang berbeda spesies. Kemudian ada aspek panjang usus relatif, yaitu nantinya panjang usus relatif ini kita dapat mengetahui bagaimana jenis ikan tersebut, apakah dia karnivora, herbivora maupun omnivora. Biasanya ikan herbivora itu memiliki usus yang lebih panjang karena makanannya ini mengandung serat, sehingga proses pencernaannya berlangsung lebih lama dibandingkan karnivora dan omnivora. Selanjutnya terakhir itu ada indeks stomach content, yaitu menggambarkan bahwa ada tipe ikan yang pada satu kali makan itu dalam jumlah besar, namun setelah itu tidak makan kembali. Ada pula ikan yang secara berkala harus memakan makanan dalam jumlah tertentu. Materi selanjutnya itu ada prosedur analisis. Jadi pada praktikum hari ini kita memakai spesies ikan layang. Yang pertama itu metodenya kita akan memisahkan usus dan lambung. Kemudian usus dan lambung tersebut itu akan ditimbang.
Jadi yang pertama ditimbang itu bagian lambungnya, kemudian bagian lambung dan ususnya. Setelah ditimbang, kemudian lambung dan usus itu diburai di atas cawan Petri. Selanjutnya isi dari usus dan lambung ditimbang. Kemudian isi makanan tersebut diencerkan dengan perbandingan 1:4. Jika berat ususnya itu 1 gram, maka volume untuk pengenceran dengan Aquadis itu 4 mili. Kemudian setelah diencerkan, amati makanan tersebut dengan 3 kali ulangan dan 5 lapang pandang. Selanjutnya akan dilakukan dokumentasi dan selanjutnya akan diidentifikasi jenis makanannya. Hasil dari identifikasi tersebut kemudian dicatat di dalam sheet yang telah tersedia. Kiranya itu saja micro teaching pada bab makanan dan kebiasaan makan ikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.